Oke, kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi Puskesmas. Pertama, kita masukkan email atau username dan password. Ini pastikan udah punya akun. Jika belum, silakan koordinasi dengan super admin masing-masing. Kita ibaratkan kita login sebagai super admin supaya ini menunya bisa semua dijelaskan. Karena nanti pada penggunaannya menu-menu ini nggak akan semuanya muncul, hanya muncul sesuai dengan tugas masing-masing. Contoh di sini dokter, perawat, pejabat atau yang lain, petugas unit atau farmasi. Pertama kita coba jelaskan dari menu ini, rekam medis. Artinya di sini pendaftaran pasien yang mau berobat. Langsung saja ke misalnya keluhan umumnya. Nah, di sini nanti langsung kita buat misalnya yang mau berobat Jokowi. Atau bisa juga di scan barcode jika udah ada kartunya. Nah, data belum ditemukan, artinya kita harus daftar dulu pasiennya, pasien baru. Seperti ini caranya. Misalnya kita buat namanya Jokowi. 5 pasien ya. Ini nomor induk KTP-nya, laki-laki, tanggal lahir, ini sembarangan aja dulu, misalnya pasien umum aja, dan ini misalnya dikosongkan aja. Jika tidak ada penanggung jawab juga, nomor penanggung jawab juga dikosongkan jika berobat sendiri. Misalnya ini bisa diisi jika ada yang pendampingnya gitu, atau penanggung jawabnya siapa gitu. Dan require harus dibuat berarti nih. Misalnya gini. Nah, otomatis dia kartu pasiennya tercetak. Dia jadi punya kartu. Baik, sekarang dia udah masuk ke keluhan umum. Silahkan cari Jokowi yang tadi sesuai daftar. Nah, misalnya gini. Ini langsung proses keluhannya apa nih? Keluhan umum. Misalnya sakit gigi. Nah, dia tentunya diarahkan ke poli gigi. Tanggal pemeriksaannya kita ibaratkan aja sekarang. Sekarang dokternya misalnya ini pilihan gigi simpan. Nah, setelah dari pemeriksaan dari keluhan umum tadi, otomatis dia akan masuk ke sini. Ini harusnya nanti yang akses pemeriksaan ini adalah dokter atau juga perawat untuk mendiagnosa. Jadi di sistemnya ada dua diagnosa, satu dari perawat, satu lagi dari dokter. Nah, langsung aja, ini tadi Jokowi, kita diagnosa sekarang. Nah, sakit gigi. Nah, ini untuk pemeriksaan subjektifnya ini kita sembarangan isi aja. Nanti dokter bakal mengisi ini. Objektif juga seperti ini. Gini nih angka. Jadi kita isi aja angka. Ini teks. Nah, jika udah diperiksa seperti ini, kita lanjut ke resep. Sekarang kita lanjut ke resep aja dulu, ibarat rujukan internal nggak kita butuhkan, atau ke lab juga nggak butuh, ruang gizi juga nggak. Nanti kita coba menu yang 3 ini. Sekarang kita lanjut ke resep dulu. Nah, di sini ada juga foto nih. Foto, misalnya nih fotonya untuk, misalnya ada untuk otopsi atau apalah gitu. Kita contohkan misalnya hasil otopsinya bisa diupload aja nih. Upload. Nah,
Ini hasilnya baru ditutup sini, akan muncul di sini nanti. Di diagnosa ini misalnya apa ya, gigi ada nggak sini gigi, atau apa aja lah, kita coba ini. Jadi sekarang oh ya, yang muncul ini kayaknya semua ini masih diagnosa perawat ya. Artinya diagnosa perawat itu jika perawat yang login, jika perawat yang periksa. Nanti kalau dokter yang periksa di sini otomatis muncul diagnosanya, ini semua jadi otomatis diagnosa dokter. Jadi kita buat misalnya obatnya, obat ini misalnya kita cocokkan ini apa nih, ampicillin misalnya jumlah 5, aturan pakai 3 kali sehari, konsumsi sebelum makan kosong. Atau misalnya obat nomor 2 kayak ini obat 2 ini 1 kali aja sehari, misalnya 1 jam sebelum makan. Nah di sini obat lainnya nih, misalnya ini ada obat lain contoh dari nggak ada di sini di library obat, misalnya seperti ini Panadol gitu, satuannya tablet, dibuat aja jumlah 10, aturan pakai gini juga. Dan ini yang penting, ini salah satunya obat racikan. Nah seperti ini PULP, pulp, katanya sini obat racikan, misalnya kita buat namanya pulp 1, aturan pakai 2 kali sehari sebelum makan. Dan sekarang kita mau menambahkan obatnya. Obatnya ini adalah obat sumbernya dari obat biasa itu yang di atas tadi, cuman untuk diracik misalnya, jadi namanya dijadikan seperti ini, pulp 1 contohnya. Kita ambil misalnya ini ampicillin ini, kita ketik 4, dan racikan kedua, campurannya kedua misalnya apa ya, ini amoxicillin misalnya kita buat 2. Nah seperti ini dia. Bisa juga ditambah untuk obat racikan kedua, misalnya seperti ini, obat racikan kedua kita buat misalnya namanya pulp 2, aturan pakai ini 3 kali, ini 1 jam sebelum makan. Nah seperti ini. Baru sama untuk nambah obatnya dibuat aja, dicari, ketikkan aja namanya, nanti otomatis muncul. Dan ini 6. Lalu obat keduanya ini, campurannya misalnya ini apa ini kita apa ini, kita isi aja testing. Baru rencana rujukan nggak ada. Kalau dia rujukan konseling, nanti dia ke konseling bisa nanti kita contohkan ini. Sekarang ke farmasi aja dulu, artinya udah selesai. Nah sekarang dokternya ini otomatis ini yang dipilih, simpan, oke. Sekarang langsung muncul di sini cetak diagnosanya, ini dia diagnosanya otomatis ada di sini, apa yang kita isiin dari tadi. Tanda tangannya QR code, yang tanda tangani ini otomatis siapa yang login. Jadi kebetulan saya tadi login, jadi ini dia siapa yang mencetak ini, itu yang tanda tangan. Oke sekarang kita lanjut. Udah cetak tadi, arahnya udah ke farmasi, artinya ini udah nggak ada lagi hanya minta obat dari farmasi. Sekarang kita login sebagai farmasi, ibaratkan udah login, jadi ada nanti muncul farmasi seperti ini. Nah dia bisa cetak resep di sini. Oh ya, ini nggak usah dihiraukan, ini yang lalu-lalu ini ya. Ini kita proses yang sekarang aja, contoh yang tadi Jokowi ini. Nah timelinenya sekarang di farmasi, dari ini bisa kelihatan pertama keluhan umum, sekarang ruang poli,
Nah, sekarang ini posisi sekarang farmasi. Baru kita proses. Nah, ini dia. Kita lihat sekarang ini saatnya untuk petugas farmasi untuk melengkapi obat-obat yang ada di sini semua. Karena ini udah langsung dari dokter, artinya petugas sekarang untuk melengkapi. Setelah ibaratnya udah selesai, udah lengkap, udah tersedia, baru ditekan tombol ini, cetak dan selesai. Ini kita cetak, ini diyakinkan dulu apakah udah selesai. Jadi pastikan dulu semua udah dilengkapi baru dicetak. Oke. Ini pop up-nya terapannya low ini. Nah, jika kita udah cetak, dia akan seperti ini. Ini kita kasih ke tanda terima ke pasien yang tadi diperiksa. Oke, artinya dia udah bisa pulang dengan mendapatkan obat dan tanda terima seperti ini. Sekarang kita lanjut. Misalnya untuk rujuk-rujukan tadi. Ini udah ada histori di sini. Histori obat yang udah pernah dicetak itu di sini. Di sini. Jadi bisa dicari apa aja obat yang udah dicetak. Nah, sekarang kita coba pasien kedua. Ini kita buat dengan cara yang tadi, mempergunakan fitur-fitur yang ini, misalnya ruang gigi, lab, konseling. Jadi sekarang ini agak panjang prosesnya. Nah, misalnya seperti ini, keluhan umum. Kita buat tadi pasien Jokowi tadi berobat lagi dia. Nah, kan tadi ada kartunya, itu aja di-scan-kan. Kalau udah punya barcode scanner, dia otomatis masuk sini. Nah, baru proses. Ini dia keluhan umumnya sekarang apa? Misalnya demam. Oke, masuk ke poli umum. Pilih dokter. Ini baru simpan. Sekarang juga masuk sini ke pemeriksaan diagnosa dokter. Nah, ini dia. Ini kita lihat timelinenya apakah benar dia dari keluhan umum. Oke. Sekarang kita diagnosa. Dia demam. Oke. Ini kita isi juga seperti biasa. Nah, sekarang ini kita coba ke apa dulu? Rujukan internal. Kita contohkan rujukan internal. Karena dia dibuat di keluhan umum demam. Diarahkan ke kita tadi dokter umum, poli umum. Nah, sekarang misalnya dia demam, ternyata karena giginya sakit. Jadi kita arahkan ke poli gigi. Nah, sekarang kita simpan. Bisa juga dicetak. Seperti ini. Diagnosanya, diagnosa pemeriksaannya. Bisa juga cetak. Nah, sekarang kembali ke diagnosa dokter. Ini ibaratkan dokter umum yang login. Karena udah ada di sini, timelinenya sekarang dari ruangan poli ke rujuk internal. Artinya dia sekarang di sini, posisi sekarang di sini. Baik, langsung kita eksekusi, misalnya kita diagnosa. Kita lihat ini dari histori dari poli umum tadi. Misalnya subjektifnya seperti ini tadi, diisi oleh dokter di poli umum. Nah, sekarang kita lanjut ke resep. Nah, sekarang kita diagnosa dia. Kita diagnosa seperti ini. Nah, cara obat tadi pun seperti ini juga. Pembuatan obat seperti yang dijelaskan pertama tadi, misalnya jumlah 10. Tuan pakai ini.
Nah, ini pun sama pengisian obatnya tadi, udah dijelaskan pertama tadi. Sekarang ini pun bisa diisi. Nah, rencana rujukan. Pertama, ruang konseling. Kayaknya ini perlu ini ke ruang konseling nih. Gitu, kita coba ke ruang konseling A atau B misalnya. Ini bisa ditambah dari data master. Oke, kita ke ruang konseling aja, kita arahkan misalnya contoh nih. Bisa dicetak juga. Ini udah otomatis bertambah nih. Petugas konseling harusnya masuk dan diproses nih. Udah ada satu pasien di sini. Baru diproses petugas konseling. Nah, ini dia data pasiennya. Sekarang ini form isian untuk petugas konseling. Silakan diisi saja ini. Misalnya seperti ini aja. Ini semua isiannya petugas konseling. Oke, disimpan. Ini juga bisa dicetak seperti ini hasilnya. Nah, ini masalahnya tadi. Penyelesaian masalah seperti ini lengkap semuanya. Jadi ini tanda tangannya konselornya. Tanda tangannya udah langsung jadi QR code. Artinya dia yang cetak, artinya dia setuju bahwa dia udah menandatangani dengan sistem elektrik seperti ini. Elektronik. Nah, sekarang setelah disimpan dari konseling, pasiennya udah bisa pulang dan histori bisa dilihat seperti ini. Bisa dicetak ulang dari sini. Jadi kalau kita lihat timelinenya seperti ini. Pasien yang ini pertama jam segini di keluhan umum, baru di ruang poli. Karena dia rujuk internal, balik lagi ke poli tadi, baru masuk ke ruang konseling, baru selesai. Nah, sekarang kita coba ke dia berobat lagi misalnya, mau kita buat ke lab dulu, baru ke apa nanti. Contohkan ini proses seperti tadi. Masuk ke pemeriksaan umum tadi, diagnosa dokter dia diagnosa. Nah, di sini ini pilihannya. Ke lab dulu misalnya untuk periksa darah atau apa gitu, dipilih aja dari sini labnya. Nanti bisa ditambah dari master nih. Lab apa aja yang tersedia. Nah, dia otomatis sudah masuk sini. Jadi petugas lab harusnya memproses ini. Seperti ini. Diproses. Ini diisi aja nih salba. Tanggal S9 SP seperti ini. Ini juga jadi form untuk isian petugas lab seperti ini. Ini pastinya petugas lab udah tahu harus ngisi apa di sini. Jadi petugas lab menyimpan apa yang wajibnya, berarti wajib di sini. Nah, kalau misalnya ini datanya nggak ada atau memang nggak ada yang wajib diisi, tapi seperti ini dia di warning. Nah, diisi aja seperti ini, tanda strip seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, dia udah kembali lagi ke sini. Artinya dari lab dikembali lagi ke sini. Ke diagnosa dokter. Dan dokter langsung masuk lagi untuk mendiagnosa. Nah, artinya dokter yang di poli tadi bisa melihat hasil dari lab ini, hasilnya seperti ini, apa yang diisi oleh petugas lab.
itu yang akan tertampang di sini. Dan petugas lab juga bisa mencetak jika diinginkan. Oke, kita anggap aja udah apa, foto seperti tadi bisa. Jadi berarti dokter sekarang bisa mendiagnosanya menjadi lebih tepat misalnya gitu. Dia bisa ngasih obat misalnya seperti ini. Dokter setelah darahnya dicek atau apanya dia itu baru bisa dicetak apanya obatnya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi sekarang rencana rujukannya udah nggak ada lagi, sekarang ke farmasi untuk mencetak obat. Jadi seperti ini caranya. Di lab sama gizi ini hampir sama aja, itu sama aja caranya, proses bisnisnya sama. Nah sekarang ini ruang konseling, rawat inap, dan ini yang harus kita apakan, contohkan sekarang. Misalnya kita arahkan aja ini ke rujukan eksternal, artinya ke rumah sakit lain gitu, urgent, harus dirujuk ke luar misalnya, simpan. Nah ini petugas rujukan eksternal itu mendapatkan notifikasi seperti ini, bisa dicek seperti ini. Nah ini orang bisa dicetak, petugas rujukan eksternal langsung mencetak seperti ini. Hasilnya nanti semuanya diagnosanya akan ada di sini yang telah diisi oleh dokter. Oke, setelah oke, mungkin ini suratnya akan dibutuhkan untuk rujukan keluar gitu, jadi bisa dicetak. Selesai. Dan seperti itulah caranya tadi, sudah kita praktekkan. Untuk sekarang kita coba untuk melihat laporan-laporannya. Kalau untuk petugas seperti ini, saya rasa sudah sangat jelas sesuai tugas dan fungsinya, selalu diarahkan dari ini, diagnosa dokter, kemana pasien tersebut akan diarahkan. Ke ruang gizi, ke lab, ruang konseling, rawat inap, dan rujukan eksternal. Seperti itu. Nah, misalnya kita coba sekarang untuk distribusi obat ya, distribusi obat. Artinya seperti ini. Ini kan aplikasinya untuk puskesmas. Jadi kadang katanya ada unitnya untuk di desa-desa atau di bawahnya lah, bawah cabangnya gitu. Nah, seperti ini. Nah, Anda tidak login sebagai petugas unit. Ini kebetulan kita memang bukan petugas unit di sini, jadi harus kita contohkan. Misalnya kita login sebagai petugas unit. Ini akunnya udah ada mungkin di sini. Kita lihat petugas unit. Misalnya kita contohkan ini. Unit ini untuk apa ya, untuk memesan obat gitu, memesan obat ke puskesmasnya. Nah jadi seperti ini. Dia hanya mendapatkan menu yang ini untuk distribusi obat, karena dia tadi petugas unit permintaan obat. Nah ini Anda login sebagai unit ini. Nah kita ketik misalnya di sini nama obat yang kita dibutuhkan oleh unit tersebut. Misalnya obat 100, obat kedua misalnya ini kita buat 100, kita buat lagi
Misalnya selang, ini bisa nih 100. Nah, jika ada surat resmi, surat permintaan bisa diupload dari sini. Bisa diupload suratnya. Kalau nggak ada pun juga nggak apa-apa, karena ini kadang udah dianggap secara elektronik pemesanannya, jadi nggak perlu lagi surat seperti itu. Dan jika dibutuhkan ya udah tinggal upload seperti ini. Seperti ini. Upload. Kita kirim ke puskesmasnya. Nah ini statusnya masih baru di sini. Bisa dipantau terus oleh petugas unit di sini gimana status permintaan dia. Oke, kita kembali ke ini puskesmas. Apanya tadi? Ke aplikasi puskesmasnya. Sekarang setelah unit memesan obat, itu obatnya permintaannya akan masuk ke farmasi, menu petugas farmasi, yaitu di sini verifikasi distribusi. Artinya pertama setelah ini unit memesan, petugas farmasi harus cross checknya dulu, misalnya seperti ini, verifikasi distribusi obat. Nah, suratnya pun bisa dilihat di sini jika ada. Misalnya ini suratnya yang diupload, bisa dilihat surat permintaannya. Kita lihat detailnya di sini. Nah, ini dia. Ini perseorannya. Ini yang memesan. Nah, bisa juga dilihat di sini. Pegawainya siapa yang memesan. Oke, misalnya kita isi ini. Dia permintaannya sekian. 100, stok awalnya 800. Nah, misalnya kita buat aja 100. Ya, ini mungkin kita realisasikan 100. Otomatis keterangannya ini lengkap nih. Jadi stok akhir nanti sekian. 228. Jadi misalnya kita kasih cuman 50 aja gitu. Karena obat ini banyak yang menggunakan gitu. Keterangannya pun otomatis tuh tidak lengkap. Nah, ini misalnya kita, karena ini kebetulan misalnya stoknya banyak, kita realisasikan misalnya 200. Nah, lebih dari permintaan nih otomatis. Jadi kita anggap aja ini contoh, hanya contoh, mungkin nggak ada di aslinya seperti ini. Kita contohkan aja di sini. Karena Kapus juga nanti akan memeriksa lagi. Ini petugas farmasi langsung meneruskan ke Kapus sekarang. Oke, statusnya udah diupdate. Nah, ini login sebagai Kapus, nanti ada menu seperti ini. Ini dia permintaannya. Ini Kapus juga bisa melihat suratnya. Statusnya udah diverifikasi oleh farmasi, dan sekarang Kapus melihat detailnya. Nah, ini udah diverifikasi oleh farmasi seperti ini. Nah, jadi Kapus tinggal pencet setujui supaya farmasi merealisasikannya. Setujui, oke. Telah disetujui. Ini datanya akan hilang dari distribusi obat Kapus dan kembali ke farmasi. Ini dia cetak distribusi. Jadi sini. Nah, kalau status di ini, di unit, menu unit, dia akan seperti ini, akan selalu update ini, status ini. Perhatikan. Nah, seperti ini. Kapus sudah setuju, hubungi petugas farmasi puskesmas. Nah, seperti ini. Artinya sudah disetujui Kapus, kepala puskes. Nah, ini tinggal mencetak ini dan merealisasikan di menu ini. Cetak distribusi ini. Kapus sudah setuju. Jadi detailnya dilihat di sini. Serahkan obat. Nah, ini harusnya sudah terjadilah serah terima di sini. Seperti ini. Inilah bukti pengiriman obat yang menerima ini, menyerahkan ini. Nah, seperti nanti formatnya.
Nah, di sini statusnya pun bisa dipantau juga nih. Artinya udah serah terima. Telah diserahkan farmasi. Gini seperti ini. Artinya udah di-print, udah bisa langsung diambil mungkin ke puskesmasnya oleh petugas unitnya. Seperti itu cara penggunaan untuk menu distribusi obat. Sekarang kita masuk ke penerimaan obat. Oh ya, untuk menjelaskan sedikit mengenai menu ini, persediaan obat ini nggak bisa diubah dari sini nih. Nih, nggak ada menunya. Jadi untuk merubah persediaan obat ya harus dari menu ini, penerimaan obat, biar jelas dari mana dia sumbernya. Misalnya gini, dari DAU atau DAK misalnya, coba 200, kita tambah lagi nama obatnya Nitro ini, dari ini misalnya Askes, coba 500. Seperti ini untuk menambahkan stok obatnya, persediaan obat. Nah, dia udah otomatis bertambah itu. Jadi untuk laporannya ini pun juga ada di sini. LPO, laporan penerimaan dan penggunaan obat. Misalnya seperti ini. Kita lihat bulan 10 tahun 2019, kategori obat biasa misalnya. Tapi bisa dilihat di sini. Nah, ini stok awal 0, penerimaan sekian. Nah, ini otomatis ada semua di sini, sumbernya dari mana ada ini. Baik, seperti itu aja kira-kira. Nah, ini bisa dicetak juga. Baik, seperti itu aja kira-kira ininya. Tutorial penggunaan aplikasi Puskesmas. Belum ya, ini nih. Untuk mengisi petugas-petugas ini. Ini semua nambahnya kita buat dari sini. Nambahnya pilih pegawai ini semua harus ditambah dulu dari sini. Master pegawai ini. Tambah dulu semua pegawai yang bersangkut paut dengan aplikasi ini harus ditambah dulu dari sini. Dari master pegawai. Baru bisa diarahkan dia sebagai apa, misalnya sebagai dokter. Baru bisa dipilih di mana dia dari sini. Ini semua dari data yang ini semua bersumber dari master pegawai. Misalnya spesialis apa dia di dokter gitu. Baru misalnya dia perawatan, semua juga dari situ. Tulis jabatannya di sini apa gitu. Sampai ke petugas rujukan juga seperti itu. Jadi diagnosa juga tadi ada masternya juga di sini, bisa diperbarui misalnya diagnosa bertambah dan juga diagnosa perawat di sini. Semua master ini fleksibel, bisa disesuaikan sendiri. Seperti itu kira-kira. Terima kasih telah mendengarkan penjelasannya.